Ya, oke saya cek lagi. Udah saya share screen ya. Oke, sudah. Oke, saya ulangi lagi. Oke, kita sekali lagi membahas tentang subjunctif. Ya, kita bahas tentang subjunctif. Subjunctif itu sama pada dasarnya sama seperti conditional sentence. But they have different form or different role. Mereka memiliki pola yang berbeda. Gitu. Hanya polanya saja, namun eh, pada dasarnya itu sama, gitu. Sama-sama digunakan untuk menjelaskan sesuatu hal atau menjelaskan suatu kejadian yang eh, yang tidak benar atau suatu kejadian yang bertolak belakang dengan suatu kenyataan. Begitu. Kalau kemarin kan polanya yaitu menggunakan if gitu ya, jika gitu. Tetapi kalau sekarang kita menggunakan kata yang berbeda, tapi menggunakan wish gitu. Ada 4 wish gitu ya, yang bermakna berharap. Ataukah hanya wish saja? Sebenarnya enggak juga. Ini hanya kita membahas tentang pola dasar. Gitulah. Jika mungkin teman-teman ada mungkin selain wish, berharap, want, maybe, it's okay, gitu loh. Terus mungkin juga selain berharap, selain want, any other words that you think it can be used for subjunctive, it's okay, you can use it. Actually, the word of subjunctive is not wish only in contextual, gitu ya. Jadi pada kontekstual di dalam writing, teman-teman tidak hanya menggunakan wish saja. Namun kalau kita membahas tentang materi atau membahas tentang apa namanya, membahas tentang teori dalam subjunctif, ya hanya kita temukan wish saja. Tetapi dalam konteks-konteks lain itu ada banyak hal pengganti dari wish gitu ya, atau dream ya, saya memimpikan gitu, saya memimpikan, mengidamkan, nah gitu ya. uh, I hope begitu juga boleh gitu, saya berharap gitu, saya berharap, I hope you were here ya. It's okay, no problem ya. Terus ada lagi word would rather, the word would rather yang bermakna lebih lebih suka. As if, as though itu artinya seolah-olah. If only artinya apa tadi? Jika saja atau kalau saja. Dan if only ini ya, if only ini sama seperti conditional sentence. If only sama seperti conditional sentence. Sebenarnya as if juga sama sih. Itu seolah-olah itu. Logikanya seolah-olah, oh berarti kata seolah-olah itu, setelah seolah-olah itu yaitu kalimat pengandaian begitu. Oke, saya ulangi lagi. Ini saya hapus dulu. Ini saya ngomong kayak orang gila. Saya jelaskan lagi lah wes. Aduh. Ya Allah. Belum ngopi nih, sebentar. Saya ambil rokok dulu. Juga ini. Aduh. Enaknya ngajar online itu begini, bisa seenak saya. Sebentar ya.
Oh iya, ini saya kasih tahu ya. Ini untuk kaos yang nanti saya diulang sambil sarapan. Aduh, ngopi dulu. Iya ini, bentar. Loh, masa nggak ada suara? Sudah, sudah. Oh ada kok ya. Mungkin, mungkin bukan, ya, mungkin bukan bukan nggak ada suara, tapi kecil ya. Karena saya tadi uh, take picture. I I took picture without bringing my microphone. Tadi tidak saya bawa mikrofonnya, jadi mungkin kecil. Di kampung Inggris. Iya, yang semangat belajarnya. Semoga semoga beruntung. Begitu. Aduh. Oke, langsung lagi ya. Kita bahas lagi untuk nih. Kita ulangi lagi ya. Jadi kita bahas untuk wish. Ada present subjunctive, ada juga past subjunctive ya. Ada present subjunctive, ada juga past subjunctive. Nah, sekarang untuk present subjunctive itu menggunakan simple past. Begini. Kita gunakan simple past. Loh, katanya present, brother. Kok menggunakan simple past? Berarti kemarin mungkin sinyalnya lagi ngadat, atau mungkin sinyalnya lagi atau belum sarapan juga, atau belum ngopi juga kayak saya tadi. Jadi sedikit gila gitu. Oke, jadi uh, dunia pas, sekali lagi saya ingatkan teman-teman, dunia pas itu tidak digunakan pada masa lampau saja, tapi bisa juga digunakan untuk kejadian yang sekarang. Namun kejadian itu bisa tidak, apa ya, istilahnya tidak match dengan kenyataan. Kejadian itu bertolak belakang dengan kenyataan. Oke, saya kasih contoh. Yang pertama, untuk form would rather atau form wish itu sama saja ya.
untuk form would rather hanya beda makna. Would rather, wish or would rather. Itu juga ditambah dengan simple past. Kalau wish artinya berharap, kalau would rather artinya tadi apa? Lebih suka. It depends on you, what you want to use. Jadi tergantung pada teman-teman mau menggunakan yang mana. Mau menggunakan would rather ya monggo, mau menggunakan wish juga silahkan. Tapi kalau would rather itu tidak memiliki tidak memiliki bagian sekompleks wish atau tidak memiliki macam-macam dari ini ini TPS harus ada S-nya atau bagaimana, enggak. Pada dasarnya would itu modal. Oh iya, nanti kita bahas tentang modal ya. Saya kasih modal itu bagaimana. Jadi begitu. Kalau wish, I wish. Kalau she, maka ada S-nya. She wishes. Gitu. My class were full. Saya berharap kelas saya penuh. Itu bertolak belakang dengan kenyataan. Loh brother, kok were katanya ini, katanya was. Kalau katanya verb 2, kok were? Ya, berarti teman-teman lagi masih terpaku dengan kalimat verbal. Diingat-ingat, saya berharap kelas saya penuh. Itu adalah kalimat nominal, ya kan? Nominal. Kemarin sudah saya berikan kalimat nominal, yaitu sama seperti kalimat pasif. Untuk form kotakannya itu sama seperti pasif, namun verb 3-nya diganti menjadi adjektif, noun, dan adverb. Begitu ya. Maka semacam ini. Was, were. Kalau nggak percaya, kita cek lagi. Mana ya? Biar saya cek untuk WhatsApp-nya. Nih. Nih kan? Sama seperti ini. Sama banget. Hanya tidak ada ini. Ini kalimat nominal. Dan verb 3 diganti menjadi adjektif, noun, dan adverb. Sudah menjadi kalimat nominal. Cuma begitu saja. Dan harus diingat-ingat itu. Kalau tidak ingat, wah salam nanti. Lalu, ini kan kalimat nominal. I wish my class were full. Loh, brother, my class kan TPS, benda. Kenapa menggunakan were? Ya, kalau itu bentuknya suatu hal atau suatu kejadian yang bertolak belakang dengan kenyataan, was itu tidak digunakan. Semuanya menggunakan were. Itu diingat-ingat. Nah, kenyataannya bagaimana? Saya berharap kelas saya full. Maka kenyataan ini kan di dalam ini kan di dalam subjunctive yang present, ya kan? Present subjunctive. Ingat-ingat. Present subjunctive berarti analoginya kita mengharapkan, berharapnya tetap sekarang terus ya, berharapnya sekarang terus. Tapi suatu hal yang diharapkan yaitu harapan pada saat ini. Kejadian sekarang ini loh yang diharapkan. Begitu.
Berarti kebalikannya apa? Faktanya akan kembali ke simple present. Berarti my class is not full. Fakta kan pasti kebalikan dari apa? Fakta itu kan pasti kebalikan dari pengandaiannya, ya kan? Begitu. Oke, kita kasih yang lain lagi. She wish, karena she ini kan TPS, maka ini ditambah dengan wishes. Dia berharap dia mendapat. Nah, oke. She wishes she got the best. Nah, di sini karena subjeknya she, maka wish ditambah dengan es or es. Verb s intinya begitu. Karena she itu kan masuk ke subjek yang third person singular. Nah, yang kita harapkan di sini menggunakan kalimat verbal. Maka ini barulah menggunakan kita yang kedua. Verb kedua maksudnya begitu. Verb 2. Jadi apa yang mau kita tulis, apa yang mau kita ucapkan, apa yang mau kita apply in the paper, we should know what tenses it is. Gitu. Jadi yang kita terapkan, yang mau kita aplikasikan di dalam tulisan, itu kita harus kenali. Ini kalimat nominal, kalimat verbal, atau kalimat pasif. Begitu ya. Nah, oke, ini kenyataannya apa? Kenyataannya, faktanya tetap kembali ke dalam present. She, faktanya bagaimana? She does not, ya kan, get the best. Faktanya sekarang ini dia tidak mendapatkan nilai yang terbaik. Begitu. Oke, paham ya? Nah, sekarang kalau yang atas tadi kalimat nominal. Yang kedua saya kasih contoh untuk kalimat pengandaiannya kalimat verbal. Sekarang kita contohkan kalimat pasif yang paling bawah. Ya, yang paling bawah ini kita berikan kalimat pasif. I wish today I were invited to promo. Saya berharap hari ini saya diundang atau diajak ke promo. Gitu kan. Hari ini saya berharap diajak ke promo. I were, apapun subjeknya, kalau dia bentuknya adalah suatu pengandaian, maka
Tes. Sudah kedengaran lagi belum? Oke, sudah ya. Sebentar, ini mungkin ada teman-teman yang jahil ya. Mungkin ada teman-teman yang jahil. Soalnya orang-orang sini pinter sih, pada pinter. Bisa bobol wifi semuanya anak-anak sini. Coba tak teguri dulu. Sebentar. Oke, sudah ya. Saya ulangi lagi. Recordingnya sudah. I wish today I were invited to Bromo. Hari ini saya berharap hari ini saya diundang ke Bromo. Begitu ya. Nah, I were tetap were. Was tidak digunakan karena ini adalah kalimat yang bertolak belakang dengan kenyataan. Intinya begini, pada konsepnya ya. Apapun yang kita harapkan dan itu tidak bertolak belakang atau itu bertolak belakang dengan kenyataan, saya ulangi, apapun yang kita harapkan, namun harapan itu hanya suatu harapan saja dan bertolak belakang dengan kenyataan, pasti menggunakan dunia simple past. Nih ya, untuk harapan saat ini. Dan harapan yang, diingat-ingat, harapan yang di masa lampau. Harapan masa lampau. Jadi, harapan masa lampau atau penyesalan menggunakan past perfect. Jadi runtutannya, tangga dari tenses itu semacam itu. Begitu ya. Lalu, fakta dari kalimat ini bagaimana? Faktanya yaitu I am not invited. Saya tidak diundang. Ini kalimat subjunctive. Oke, dari sini ada pertanyaan? Mungkin teman-teman ada yang ditanyakan? Loh, kok nggak ada share screen-nya? Perasaan sudah ada deh. Masya Allah. Coba nih, Rek. Oke. Sudah ya? Oke. Ini kenapa ya? Baru kali ini deh. Mohon maaf. Insya Allah nanti coba saya komplain ke IndiHome dulu.
Mungkin orangnya biar kesini, biar dibenerin. Mana ini? Jangkrik, aku sampai bingung dewe aku, ya apa. Oke, maaf. Mungkin teman-teman kurang nyaman. Saya ulangi lagi ya. I wish the day I were invited to promo. Itu harapan di masa sekarang. Kenyataannya yaitu sekarang ini saya tidak diundang atau saya tidak diajak. Sehingga menjadi I am not invited. Saya jelaskan lagi tentang tangga yang tadi ya. Tangga dari kalimat pengandaian itu semacam ini. Pengandaian yang digunakan atau tenses untuk menggunakan pengandaian pada saat ini. Jadi kita itu mengandaikan suatu hal untuk dunia present, kita pasti menggunakan simple past. Ini, ya. Kita pasti menggunakan simple apa? Simple past. Simple past. Lalu, pengandaian yang digunakan untuk mengandaikan kejadian di masa lampau, maka pasti menggunakan dunia past perfect. Tangga dari tenses untuk pengandaian yaitu semacam itu. Ketika past, hasilnya ini past future ya. Hasil dari past pasti menggunakan past future. Hasil dari past itu menggunakan past future. Ya. Makanya kemarin conditional sentence yang tipe kedua menggunakan apa? Simple past dan simple past future. Hasil dari perfect ini, past perfect, maka hasilnya berada pada perfect past future perfect. Saya ulangi. Ya. Saya hapus dulu. Biar beda. Gandengan dari past ketika di dalam pengandaian, gandengan dari simple past yaitu simple past future. Atau hasil dari simple past. Gandengan dari past perfect yaitu menggunakan ini. Bukan gandengan ya, tapi hasil ya. Bukan gandengan, tapi hasil. Kalau gandengan nanti mungkin ada form yang lain. Hasil. Intinya begitu. Makanya kalau teman-teman ingin menghafalkan conditional sentence yang kemarin mungkin sulit ya. Saya kasih aja gambarannya gini. Gambarannya. Nomor 1. Tipe pertama yaitu present dan simple future. Tipe yang kedua yaitu past dan simple past future. Tipe yang ketiga, tipe yang ketiga yaitu ini. Tipe yang ketiga ini. Mudah kan? Jadi simple present sama simple future. Simple past sama past future. Past perfect sama past future perfect. Sudah kita hafalkan. Makanya kemarin saya minta teman-teman hafalin kotakannya. Insya Allah nanti bisa memudahkan kawan-kawan. Gitu ya. Oke. Ada yang ditanyakan mungkin?
Ada yang ditanyakan? Mungkin ada yang ditanyakan? Ini sudah kok ya. Loh ini loh, sudah. Screen-nya udah saya pasang. Stop share ini coba. Stop share. Berarti kan saya lagi share screen ya. Kalau saya ada tulisan stop share, maka ada share screen-nya pastinya. Begitu. Oke. Jelas ya? Masing-masing satu untuk tipe-tipe tadi. Loh, contohnya ada di ini. Contohnya ada di apa namanya? Conditional sentence yang kemarin. Iya kan? Contohnya ada di conditional sentence. Saya kemarin saya hanya mereview saja untuk teman-teman. Saya review untuk agar lebih memudahkan memahami tentang conditional sentence. Karena conditional sentence itu juga mungkin ada yang masih SMA ini, teman-teman yang SMA itu eh, conditional sentence itu juga pusing, bikin pusing gitu. Harus dihafalkan, harus ini dan sebagainya. Gitu. Screen-nya lagi. Sudah kok, sudah screen-nya. Coba saya nonaktifkan. Oke, saya share screen lagi. Oh, sudah ya. Oke, selanjutnya kita membahas tentang kalau wish tadi sudah sama seperti would rather, hanya berbeda makna. Sekarang kita membahas tentang as if, as though. Ini bermakna seolah-olah. Kalau kita lihat, ya, seolah-olah. Kalau kita lihat seolah-olah, maka eh, kalau kita lihat seolah-olah itu pasti dalam pikiran kita yang menjadi kondisional, kalimat kondisionalnya itu pasti setelahnya as if, kan gitu. Nggak mungkin hasilnya dilihat pada setelah seolah-olah. Maksudnya gimana? Coba ini saya kasih as if. Pasti di sini nih kalimat pengandaian. Baru di sini disusul dengan hasil. Jadi begitu ya. Pasti setelah as if itu pengandaiannya. Nah, barulah kalau logikanya semacam ini kita tinggal letakkan. Oh, ini saya menganalogikan atau mengandaikan suatu hal di masa present. Berarti saya kasih simple past. Hasilnya ya ini apa? Present. Tetapi kalau kita semacam ini nanti tidak cocok. Coba si X saya letakkan di sini. She were a model saya letakkan di sini. Dalam bahasa Indonesia aja lucu ya. Seolah-olah dia seperti model. Dia beraksi. Tapi kan enaknya yaitu langsung di as if-nya diletakkan di belakang. Maka jadinya yaitu gimana? Jadinya
dia berlaga atau beraksi, berlaga seperti atau seolah-olah dia adalah seorang artis. Saya kasih contoh yang lain. Mungkin sekarang ini kita lagi meeting nih. Kita lagi meeting. Nah, ada orang yang sok-sokan ngatur gitu. Ada teman kita kan biasanya kan ada nih teman kerja, teman kelas yang sok-sokan ngatur. Gitu kan ada. Gitu. Kita bilang she acts, dia berlaga. Ini simple present. Ini kenyataannya dia berlaga. Tapi seolah-olahnya itu yang bertolak belakang. As if she were chairman. Dia adalah ketua. Padahal dia bukan ketua. Gitu ya. She acts as if she were chairman. Nah, maka faktanya she is not chairman. Ini faktanya. Paham ya? Begitu. Oke. Nah, sekarang langsung saja kita mungkin ada yang ditanyakan lagi dari teman-teman. Di pesantren. Ada yang mau join. Oke. Mahkamah Agung. MA kok Mahkamah Agung. Saya masih SMP. Oke, yang masih SMP nanti pasti keluar itu. Yang penting dipahami dulu saja. Nggak ada, insya Allah nggak ada yang namanya ilmu yang nggak bermanfaat itu pasti manfaat kok ilmu itu. Nggak ada ruginya kita nambah ilmu ya. Guru Inggris SMA saya nggak jelas. Nggak jelas itu bagaimana? Goib gitu lah. Aduh. Oke. Selanjutnya kita membahas subjunctif yang pas subjunctif. Kalau if only ini berarti sama seperti if only tipe kedua. Only yang present subjunctif ini sama seperti tipe kedua di dalam conditional sentence. Sekarang kita lihat yang pas subjunctif. Pas subjunctif berarti kita mengandaikan suatu hal yang terletak di masa lampau. Ya. Jadi wish atau would rather plus kalau tadi mengandaikan di masa lampau menggunakan apa? Past perfect. Karena ini lampau. Yang kita andai-andaikan itu di masa yang lampau atau suatu hal yang terjadi. Oke. Saya kasih contoh. I wish you had come to my party. Saya berharap last night atau begini ya. Last night you had come to my party. Saya berharap tadi malam kamu datang ke acaraku. Loh brother, kok ini wish-nya bukan menggunakan ed brother? Katanya pas subjunctif. Iya. Berharapnya kita ngomongnya itu sekarang. Ini tetap ya, tidak boleh
paskan, enggak boleh. Yang dirubah past subjunctive atau present subjunctive yaitu ini loh. Maka ini. Faktanya you did not come to my party. Ibaratnya begini. Kemarin saya bilang gini, I wish all of you finished. I wish all of you. Saya tulis, I wish my test Allah. Oke, bentar. Mana tadi? I wish my task had been finished finished by all member. Saya berharap tugas saya kemarin dikerjakan oleh semua member. Oke ya, karena saya kemarin kan memberikan tugas kan ya, memberikan contoh. Coba teman-teman translate kan begitu. I wish my task had been finished by all members. Kenyataannya, faktanya ya kembali ke dunia pas. Kan kita mengandaikannya dunia pas, ya kan, kejadian my task had been finished by all members itu kan dunia lampau. Kenyataannya juga kembali ke lampau, maka kenyataannya kembali ke simple past. Maka my task was not finished. My task was not finished. Oke, ini simple past. Nah, brother, kenapa kok ini was? Katanya tadi menggunakan were semuanya. Diingat-ingat, kalau tadi itu adalah kalimat pengandaian. Kalau sekarang ini bukan kalimat pengandaian, tetapi ini adalah fakta. Kalau fakta, maka sudah kembali ke normal. Begitu. Oke? Nah, yang atas, coba. You had come to my party last night. Saya berharap tadi malam kamu hadir di acaraku. Tapi kenyataannya kamu tadi malam tidak hadir di acaraku. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan lagi? Saya tunggu. Ada pertanyaan enggak? Oke, paham ya? Ya, alhamdulillah. Senang saya kalau teman-teman paham itu. Oke. Kalau mungkin penjelasan saya kecepatan, tegur ya. Soalnya kadang-kadang kecepatan gitu, saya tidak sadar. Oke, saya lanjut kalau sudah paham. Lambatin ya? Oke, siap. Perasaan saya tidak kemana-mana.
Sedang paham belum lupa. Oh no, arek-arek iki. Oke, nah, gitu. Oke, selanjutnya kita membahas tentang as if as though. Berarti, ya tadi saja, kalau tadi kita sedang meeting sekarang, analogikan bahwa meeting kita terletak di tadi malam, gitu kan? Meeting kita terletak tadi malam, dan teman kita memberikan suatu speech atau suatu opini dengan marah-marah, begitu ya. Contoh, yesterday she was angry. Yesterday she was angry as if she had been a manager. Tadi malam atau kemarin dia marah seolah-olah dia itu seorang manajer, gitu. Loh brother, ini kok she was angry-nya ini kok menggunakan was, katanya ini ke subjunctive. Iya, konteksnya she was angry-nya ini kan apa? Kenyataannya kan bukan masuk pada pengandaian. Simple past ya kan? Past subjunctive. Nah, simple past, as though, as if, past perfect. Ya Kak? As if she was angry, as if she had been a manager. Faktanya kan kemarin, ya kan? Kemarin faktanya ya kembali ke dunia pas. Maka she was not a manager. Oke, saya ulangi lagi. Dia kemarin itu marah, seolah-olah dia itu adalah pimpinan. Berarti saya menggunakan dunia pas, ya kan? She was angry. Pas kan kenyataannya dia marah. Itu nyata. Tapi pengandaian atau hal yang tidak sama dengan kenyataan adalah kalimat she had been a manager. Seolah-olah dia adalah seorang manajer. Maka she was not, maka kenyataannya adalah dia itu bukan seorang manajer. Begitu. Oke. Lalu untuk yang if only, itu sama halnya seperti conditional sentence tipe 3. If only. Hanya ditambah only saja sih. Sebenarnya sama. Gitu ya. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, langsung kita bahas untuk materi yang saat ini seharusnya kita bahas ya. Ada yang ditanyakan? Cukup jelas? Biar saya ulangi. Kalau ada yang ditanyakan. Oke, jelas ya. Ya, silakan. Mau nanya apa nih?
Jangan prank saya loh ya. Mau nanya. Ya. Tapi bohong. Dikunci yang exercise 4. Iya, nanti kita bahas. Kunci yang nomor berapa nih? Coba. Biar saya ingat-ingat nanti. Oke, nanti ya. Nomor 4 yang bawah. Kita sekarang belajar untuk appendix yang diberikan oleh Brother Ghazali untuk materinya. Nah, ini. The fourth meeting. Subject verb agreement. Seringkali teman-teman lupa. Seringkali teman-teman lupa. Kayak tadi verb S itu sering sekali loh. Sampean ini enggak dicantumkan ketika nulis. She ternyata langsung she talk begitu. Padahal harusnya kan she talks. Harusnya kan ada S-nya. Itu sering banget. Gitu. Maka if the subject is singular, the verb must be singular too. Jika subjek itu singular, maka verbnya singular. Verb singular itu bagaimana? Verb singular itu justru malah ada S-nya. Kalau memang dia di dalam simple present. Ya kan? Pokoknya tergantung pada tensisnya. Kalau she, ya gunakan pada kalau she di dalam tensis aktif nih. She dalam tensis aktif. Sebentar. She di dalam tensis aktif. Kalau menggunakan simple present, maka menggunakan does atau verb es. Kalau di dalam continuous, maka menggunakan is. Kalau ini menggunakan has. Di dalam perfect continuous. Dalam perfect, maka menggunakan has. Itu harus diingat-ingat. Yang paling sering itu di daerah sini nih. Simple present. Itu paling sering. Itu ya. Terus, contohnya, she writes every day. Dia menulis setiap hari. Itu menggunakan es karena dia berada pada simple present. Oke. Terus if the subject is plural, the verb must also be plural. Kalau plural they, ya kan tanpa ada s-nya. They, benda banyak, the students. Nah, the students of GO are atau the students of GO learn once in 2 days by using Zoom meeting. Jadi diingat-ingat kalau memang itu subjeknya apa namanya? Kalau itu memang subjeknya TPS, ya udah menggunakan verb TPS. Jangan sampai keliru. Itu sering sekali keliru. Terus yang ketiga, when the subject of the sentence is composed or two or more nouns or nouns connected by and use plural verb. Oke, saya hapus dulu. Saya kasih contoh. Ini subjek and ini subjek. Ini tidak boleh is, pasti are. Ya kan? Tidak boleh have, tidak boleh has, pasti have.
Jadi sama halnya, ini sama halnya seperti they. Meskipun ini sama-sama singular, ya, sama-sama singular. Contoh, she and he, nggak boleh is tapi are, karena ini ada dua orang. Maksudnya begitu. Nggak boleh ini verb s. Contoh nih, likes English, menyukai bahasa Inggris. Love English. Tidak boleh ada s-nya. Kenapa? Karena ini ada dua orang. Kalau ada dua orang itu maka masuk pada apa? Non TPS. Gitu. Ya. Oke. Selanjutnya nomor 4. When there is one subject and more than one verb, the verb so the sentence must agree with the subject. Diingat-ingat, subjek dan verb itu harus match, ya, must be match, harus relevan. Interviews are one way. Ini saya interviews ini banyak kan? Ini banyak. Subjeknya itu interview itu banyak, lebih dari satu. Maka ini menggunakan are. One way to collect data and allow researches. Allow sama collect. Ini relevan. Tidak boleh allowed. Nah, to gain a depth understanding of participant. Jadi harus sama. Atau bisa juga semacam ini. Bukan ya, mohon maaf, bukan tuh. Jadi ini banyak, R1 ini banyak. Karena subjeknya interviews, ada S-nya. Allow itu refers ke interviewsnya. Maka tidak boleh allows di sini. Gitu. Oke. Ada lagi, an assumption, subjeknya cuma satu. TPS berarti. Ini menggunakan is, benar. Is through n. Ada n. Is-nya ini kembali juga ke an assumption. Jadi jangan terkecoh dengan satu hal yang lain. Gitu. Ini seringkali terjadi, teman-teman bingung. I can teach the TOEFL test or the TOEFL preparation. I can teach everything in English because I learn more about writing. When you could write well, I thought you have an ability in analyzing. Itu pasti ya. Jadi mohon maaf, karena saya di kampung Inggris itu memang tidak pernah mengajar speaking sama sekali. I have never thought about speaking program. Tidak pernah. Mungkin ya grammar, TOEFL, writing, cuma gitu saja. So when I speak to everyone, of course, absolutely, I think first about the grammatical. Gitu. Jadi saya berpikir dulu itu kelemahannya, itu kelemahan saya. Jadi kalau bisa teman-teman ya bisa speaking dengan baik, ya bisa menulis dengan baik, begitu. Coba saja belajar untuk menjelaskan sesuatu. Kunci dasar pada bahasa itu vocab, perbanyak vocab. Kalau teman-teman sudah banyak vocabnya, belajar grammar itu sangat mudah, really. Gitu ya.
Oke, sebelum nomor 5, saya lanjut, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Kalau program IELTS ada, cuma untuk GO sendiri belum menyediakan IELTS ya. Ini lagi mencoba untuk merancang kurikulum dari IELTS dulu. Ya sebenarnya ada banyak permintaan. Ada banyak permintaan. Kemarin contohnya ada yang minta kerjasama dengan BPOM, kan begitu. Ya dari BPOM ya, ada yang minta kerjasama. Ada juga yang minta kerjasama dengan anak-anak SD gitu. Tolong dong buatkan pembelajaran untuk anak-anak SD. Nah, ada juga banyak memang peminat dari IELTS. Cuma ya kembali lagi pada SDM ya. Kita sendiri belum berani, pokoknya diterima saja, orang daftar diterima saja. Yang penting nanti ini, yang penting nanti urusan belakang itu kita tidak berani. Gitu. Jadi ya yang kita merasa mampu saja dulu lah, yang kita merasa mampu dulu. Insya Allah itu lebih baik daripada kita harus memaksakan diri, begitu ya. Oke, selanjutnya nomor 5. When a phrase comes between the subject and the verb, remember that the verb still agrees with the subject, not the noun or pronoun in the phrase following the subject of the sentence. The student, as well as the committee members, is excited. Subjeknya the student. Ini is, tidak boleh are. Saya kasih contoh lagi. On the table. The key to the doors is on the table. Yang kita lihat apanya? Bukan doors-nya. Mungkin ini satu kunci untuk banyak pintu. Ya kan? Satu kunci untuk banyak pintu. Maka yang kita lihat adalah ini. Maka menggunakan is. Form dari preposition itu begini. Kalau preposition itu sebagai subjek ya. Noun, preposition, noun, terus di sini ada verb, maka verbnya itu kembali ke yang pertama. Contohnya, ya yang di atas ini. Oke. Pokoknya noun, preposition, noun. Saya kasih contoh lagi, kebanyakan of, ya kan. The student of GO. Murid-murid dari GO. Ini menggunakan are, bukan is. Karena the students. Bukan GO-nya yang dilihat, tapi the students-nya. Paham ya? Nah, sekarang ada lagi pola semacam ini. Quantity expression of quantity lah, pokoknya begitu. Preposition, atau bisa jadi ini of, ini noun. Verbnya kembali ke sini. All of this, all of the student, all of the student. Berarti ini is. Kalau all of the students,
ada S-nya, maka ini are. Pokoknya semacam itu gampangannya, ya. Diingat-ingat. Jadi kalau noun, preposition noun, maka reverse-nya ke sini. Kalau quantity of noun, quantity preposition noun, maka reverse-nya ke noun yang belakang, yang dijelaskan. Brother, emang ada all of the student, nggak pakai S? No, ada lah. Ada. Gitu. Yang ambil kelas TOEFL, itu pasti nanti dapat. Nanti dapat soal-soalnya maksudnya. Itu. Saya sih nggak nyimpen soal-soalnya. Gitu ya. Selanjutnya, nah, mungkin ada yang bagaimana penjelasan ada dua auxiliary dalam satu kalimat seperti pada contoh itu. Itu nanti kita belajar pada pertemuan yang kelima mungkin ya, besok. Iya, besok. Itu pembelajaran tentang conditional sentence. Saya kasih contoh. Saya bisa loh membuat satu papan ini, ya satu papan HP full menggunakan hanya satu kalimat dengan metode itu. Itu bisa besok kita kasih. Saya kasih contoh semacam ini. Kita memang kadang-kadang membingungkan ya. The goal who is crying is my friend. Cewek yang sedang menangis itu adalah temanku. Ada is crying, ada is my friend. Subjeknya mana? Subjeknya the girl. Ini verbnya. Ini complement. Ini nanti kalimat nominal. Loh, is crying-nya itu apa, brother? Is crying hanya adjective clause. Penjelas saja. Ini nanti kita pelajari di pertemuan kelima, keenam, tujuh mungkin. Begitu. Tenang. Kita teman-teman pasti dapat itu. Untuk saat ini kita fokus dulu. Kita akan ajari itu kok. Santai, ya. Jangan banyak-banyak, nanti mabuk nanti. Itu. The keys of the door are. Itu, brother. Yups, betul sekali. Caranya begitu. Kalau noun of noun, maka noun yang paling depan. Oke ya. Selanjutnya, when a praise, oh ya, itu tadi ya. Ini coba kita. The student with all the master's degree. Nah, ini kan, with all the master degrees. Ini hanya pengecoh. Subjeknya tetap the student. Ini verbnya. Iya enggak? Is. Is kok verb sih, brother? Memang saya paling sering ngomongin ini. Kalimat verbal. Verbal. Subjek, auxiliary, verb. Kalimat ini verbal bukan verbal ya, aktif saja. Kalimat aktif, kalimat pasif. Subjek, auxiliary, verb 3 pasti. Kalau kalimat nominal itu begini. Subjek, auxiliary, adjective, noun, adverb. Ini mungkin biar teman-teman nanti tidak bingung ya, karena saya menggunakan istilah-istilah bahasa Inggris. Subjek, adjective, noun, dan adverb. Ini namanya complement.
auxiliary di sini, kalau yang namanya kalimat itu kan pasti ada verb-nya. Nah, auxiliary di sini dia dikonversi menjadi verb. Karena kalimat itu tidak akan bisa berdiri secara sempurna jika tidak ada verb. Maka auxiliary ini menggantikan sebagai verb. Nah, kalau auxiliary yang atas, brother, ini hanya kata kerja bantu. Kata kerja bantu saja. Tetap verbnya ini. Auxiliary yang aktif juga sama. Ini hanya kata kerja bantu. Ini verb yang asli. Tapi kalau nominal, auxiliary ini menjelma menjadi verb. Oke ya? Ingat-ingat, belakang ini komplement. Maka yang tadi, my friend tadi, itu adalah komplement. Oke ya? Nomor 6, when two or more singular nouns or pronouns are connected by or, use singular verb. Jadi, kalau or, kalau tadi kan kita menggunakan and, ya kan? Tadi menggunakan and. Sekarang kita menggunakan or. She or begini. Ada dua macam pola. Bisa neither, bisa neither or, bisa langsung or. Neither or, atau bisa langsung di sini or. Maka verb mengikuti yang verb itu mengikuti yang belakang. Verb itu mengikuti yang belakang. Contoh. Sorry, bukan neither ya, tapi either. Nah, contohnya, she or he will present this material. Dia laki perempuan atau dia laki-laki, sorry, maaf. Is chosen as representative, perwakilan kelas, ya. Dia laki-laki atau dia perempuan akan terpilih atau dipilih sebagai kelas representative, wakil kelas, perwakilan begitu intinya. Is karena ikut yang belakang. Kalau di sini you, maka ini akan are. Kalau ini I, maka menjadi am. Oke ya. Kalau itu menggunakan conjunction or. Paham? Pasti paham lah. Gitu Pak ya. Oke, selanjutnya. When a compound subject contains both a singular and plural or pronoun joined by or nor, the verb should agree with the part of the subject that is closest to the verb. Nah, itu yang paling belakang ya. Nah, this is also called the rule of proximity. The student or the committee members write ini, bukan writers. Oke, karena mengikuti yang members inilah. The committee members banyak, gitu kan? The committee members or the student writers, karena mengikuti the student-nya. Tuh. Nomor 8. The word and phrase each either. Kalau ada each, ada neither, ada pokoknya each itu pasti menggunakan singular ya. Each itu singular pasti. Verb-nya maksudnya. Makanya each of the participant was. Meskipun di sini partisipannya banyak. Tetap. Neither alternative hypothesis was.
Itu. Nah, terus di pertemuan yang awal dulu, ketika teman-teman belajar sama Brother Ghazali, ya, belajar sama Brother Ghazali, yaitu ada indefinite pronoun. Ada indefinite pronoun. Indefinite pronoun itu pronoun yang nggak jelas, kayak siapa yo. Kayak hubungan kalian digantung sama si dia. Hahaha. Nggak jelas. Kayak anak cowok zaman sekarang ya. Itu masih hubungan nggak jelas. Jangan komen, nanti ketahuan kalau itu pengalaman pribadi. Oke, indefinite pronoun. Ada some, ada any, ada no, ada some. Di sini ada one, body, thing, nobody, no one, nobody, nothing. 1, 2, 3, 4, 5. Masa cuma ini ya? Someone, any, no, every. Nah, ini. Someone, somebody, something. Anyone, anybody, anything. No one, nobody, nothing. Everyone, everybody, everything. Semuanya menggunakan verb singular, yaitu menggunakan is, bukan are. Menggunakan has, bukan have. Someone look for you. Someone looks harusnya. Hey, someone looks for you. Seseorang mencarimu. Ada S-nya. Karena semua yang di atas itu menggunakan apa? Singular pronoun atau masuk pada TPS begitu. Oke ya. Loh. Selanjutnya non-count nouns take a singular verb. Nah, education is the key to success. Diabetes affects many people around the world. Diabetes, the information obtained from the business. Nah, the information. Nggak boleh information sebanyak, ya kan? Karena ini non-countable. Uncountable noun. Maksudnya begitu. Uncountable noun. Makanya kemarin saya bilang gimana sih? TPS itu ada apa saja? Mungkin teman-teman ada yang belum nulis, ini ditulis. TPS. Ada she, ada he, ada it, ada person's name. Person's name tapi dia sendirian ya. Person's name, ada singular noun, ada indefinite pronoun, ada uncountable noun, terus ada that, ada this, ada who. Ini semuanya masuk pada TPS. Oke. Sudah ya? Selanjutnya. Some countable nouns in English such as earnings, goods, odds, earning from this. Oh, ini okay. Valuable only have plural from and take plural verb. Countable nouns English. Jadi valuable ya ini sama aja ya. Pokoknya non yang lebih daripada satu begitu. Nah, penggunaan there is
penggunaan there is sekarang. Ini saya hapus ya. Bila perlu nih screenshot dulu kalau mau ditulis. Oke, sudah. Oke. Saya tadi mau menjelaskan apa ya? Lali aku. Saya barusan mau menjelaskan apa ya? Lupa saya beneran. Ya Allah. Oh, there is. There is. Ya, there is. Sorry, nggak punya doi. Jangan gitulah. Neither. Oke. Piamba itu apa ya? Itu piamba saya. Nggak tahu saya. Saya orang Jawa. Mungkin ini Sunda mungkin ya, bahasa Sunda mungkin. Oke. Langsung untuk selanjutnya there is. Penggunaan there is itu begini. Bagaimana there is sama there are? There is atau are atau was atau were. There is digunakan, there is atau there are itu digunakan untuk apa? Present. Is berarti ketika ini noun singular. Ya kan? Singular noun. Contoh, there is one problem. There is a problem. Nah, ada sebuah masalah. Nah, there is one problem that you should solve it fast. Ada satu masalah yang harus kamu selesaikan secepatnya. Itu ya. There are, maka there are several problem. Tapi konteksnya yaitu present. Was, were juga sama. Kalau was itu digunakan untuk singular noun. Kemarin, nah, gitu kan. There was someone last night. Nah, itu. In office, there was someone, but I don't know who was. But I don't know who he was. Gitu. Itu someone. There were two people in your room yesterday. Nah, ada dua orang di kantormu atau di ruanganmu kemarin. Gitu. There were. Jadi penggunaan there is, there are mengikuti yang belakang ini, mengikuti yang sini pokoknya. Oke, selanjutnya collective nouns and imply. Nah, ini collective nouns ya. The group meeting. The group ini kan cuma satu, non satu. Meskipun di dalamnya ada banyak, tapi kan ini cuma satu. The committee, ya kan, agrees. Begitu. Oke. Ini yang paling penting itu tadi. Ini kan tambahan-tambahan teori ini ya. Ini tambahan-tambahan teori untuk penggunaan kata-kata saja gitu. Contoh kayak no. No itu setelah no itu langsung noun.
ya kan? Tapi kalau not itu used to make all others word negative. Nah, not berarti not itu selalu setelahnya auxiliary kalau not. Oke ya. Ada yang ditanyakan? Ya, kalau were lebih dari word. Bukan lebih dari satu orang ya, lebih dari satu benda begitu. There is bunch of chocolate. There are bunch. Bunch kan cuma satu. Ya udah, is berarti kalau cuma satu gitu. Oke. Bentar. Di sini tidak ada dah. Ini after that. Sama seperti after that. Gitu. First, the performer play the guitar and afterward. Nah, afterward itu. Jadi and afterwards she played the flute. Sama seperti after that ini loh. Sama. Tuh. Namun ini fungsinya kalau after that itu sebagai preposition afternya. Tapi kalau afterward ini dia menjadi adverb langsung. Tapi boleh brother digunakan dua-duanya, bisa. Sudah ada contohnya semuanya di sini. Oke, saya menjawab untuk tadi yang nomor 4 dikunci yang exercise 4. Exercise 4 coba saya lihat. Ya. Oh, nomor 4 ini ya? Iya enggak sih? Coba sih. Yang bawah nomor 4, dikunci yang exercise 4, yang bawah nomor 4. Berarti ini, jika saja dia lebih memenuhi syarat, dia akan segera menerima tawaran. Gitu ya? Oke. Bentar. Jika dia memenuhi syarat itu apa? Nah, ini kan tergantung pada persepsi teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan yang tipe 2, bisa menggunakan yang tipe 2, atau bisa menggunakan tipe 3. It depends on you. You want to place this statement on the past time or the present time. Gitu ya. On the present time. It depends on you. Pemahamannya teman-teman menggunakan yang tipe 2 apa tipe ketiga? Gitu. Oke, sekarang kalau kita menggunakan tipe kedua bagaimana? Ya sama seperti yang dikunci. If she were apa? Memenuhi syarat itu apa? Qualified ya. If she were qualified, she would, dia akan segera menerima tawaran pekerjaan. She would receive a job, gitu kan ya. Job over. Tawaran itu over, gitu. Boleh, bisa. Atau kita menggunakan verb ketiga juga silahkan. Berarti kemarin dia melamar. Nah, if she had been qualified, she would have received it, kan begitu, a job. Ini tipe ketiga. Kalau tipe keduanya bagaimana, brother? Oke, ini tipe ketiga ya. Tipe kedua, ya sudah, berarti tinggal kita letakkan. Kalau tipe kedua, if setelah if menggunakan simple past, ya kan?
If she were qualified, she will get a job. Itu juga boleh. Gitu ya. Tuh. Pakai would have. Oh itu. Berarti kuncinya nggak konsisten. Iya, kuncinya nggak konsisten. Kayak anak cowok zaman sekarang. Mungkin. Nah, oke. Ya, mungkin kuncinya mungkin lagi yang bikin kunci lagi mungkin ngantuk atau lagi galau atau kurang ngopi. Mungkin seperti itu. Nomor 3, coba. Nomor 3 ya. Lili melingkari 5 ikan minggu lalu. Ada minggu lalunya ya. Dia sudah mencari selama 3 bulan. Oke, saya hapus dulu. Melingkari Lili, salt. Ini ya, circle. Circle itu lingkaran, bisa juga melingkari. 5 ikan. Ya kan? 5 iklan, kok ikan sih? Ngapain melingkari 5 ikan? Ya Allah. Ojo diguyur rek. Iklan. Aduh. Ah. Advertising bisa, advertisement juga boleh. Ya. Nah, circle 5 advertisements. Terus dia sudah mencari pekerjaan selama 3 bulan dan mulai merasa gugup untuk menemukan satu pekerjaan karena uang saya diberikan oleh orang tuanya kepadanya sudah mulai habis. Oke, bisa juga kalau versi saya ya, karena kan begini, orang menulis itu memiliki versi masing-masing. Yang penting itu match gitu. Kalau versi saya begini, dia sudah mencari pekerjaan. She has she has been looking for a job, ya. She has been looking for job for 3 months. Kenapa saya menggunakan she has been? Karena pada pikiran saya itu saat ini sampai sekarang ini dia mencari apa? Mencari pekerjaan. Itu. Dan dia mulai merasa gugup untuk menemukan satu pekerjaan karena uang yang diberikan oleh orang tuanya kepadanya sudah mulai habis. Gitu. Mungkin bukan gugup ya, lebih pada khawatir kan gitu. And saya kasih now. Now she concerned. Concerns itu berpikir keras dengan menimbulkan suatu kekhawatiran begitu. To get job. Concerns. Concern itu berpikir keras ya. Itu. Terus karena because ya kan the job because apa uang yang diberikan
money atau her money bisa given by. Uang yang diberikan oleh orang tuanya, her parent, diberikan oleh orang tuanya sudah mulai habis. Is spent atau run out gitu. Is starting to run out atau bisa is running out. Kalau versi saya semacam ini sih. Tetapi begini, kalian tidak bisa menyalahkan persepsi orang. Orang menulis itu memiliki persepsi polanya masing-masing. Jadi kata siapa grammar itu sulit? Sebenarnya grammar itu suatu hal yang paling demokrasi. Sampai menggunakan she had been, ya monggo, berarti itu hanya bercerita masa-masa lampau saja. Had been, ada was, semuanya menggunakan past, it's okay, monggo. Tapi kalau saya, persepsi yang saya tulis ini adalah melingkarinya dulu, kan gitu. Jadi saya jelaskan polanya. Lili ini, Bu Lili ku arek endi gak paham juga. Pokoknya Lili. gitu. Bu anak isopo lah, wis Bu. Nggak usah dipikir itu. Nah, Lili melingkarinya itu dulu. Kan gitu. Melingkari mungkin iklan pekerjaan gitu. Nah, dia mencari sampai sekarang ini. Maka saya menggunakan has been. Terus dia sekarang ini berpikir keras. Gitu loh. Karena uangnya sekarang ini sudah mulai habis. Tapi kalau saya menggunakan dunia pas semuanya boleh enggak, brother? It's okay. It depends on you. Yang paling penting itu strukturnya benar. Tapi kalau konteks itu fleksibel. Gitu ya. Nah, kesalahan itu biasanya kalau kayak gini boleh enggak, brother? When ternyata ini simple present. Terus koma. Di sini ada pas. Nah, ini yang salah, enggak match. Ketika saya lapar, laparnya kemarin. Saya makannya besok. Atau laparnya sekarang, saya makannya kemarin. Ya, itu that's not match gitu ya. Lily served ads in the last week newspaper. She has been looking for a job for 3 months and she started to feel exit. Bisa started ya monggo atau starts pakai s juga boleh gitu ya. Starts gitu. Karena sekarang gitu. To find a job because the money given by her parents is running out. Nah, given ini nanti yang kita pelajari juga loh, tiba-tiba kok ada given begini, brother. Ini apa ini? Ya, ini nanti kita ulas semuanya di pertemuan yang ke-5, 6, 7 dan 8. Kita ulas semuanya. Pasti. Itu. Oke ya. Ada yang ditanyakan lagi? Enggak ada ya. Masa enggak capek rek sama saya? Kasihan gitu loh sama saya. Aduh, masa enggak kasihan. Ini capek saya. Tanyalah, tanya. Biar saya enggak ngomong terus. Saya tunggu pertanyaannya. Ya, sembari istirahat. Mungkin ada yang tanyakan? Halo? Udah cukup? Pertanyaan aku belum kebaca. Yang mana? Coba. Masih bingung yang menggunakan there is, there are, there was, there were, that. Begini. There is. Berarti ini tunggal atau non benda tunggal.
There is one book on my table. Kalau ada 2 buku, maka menggunakan are. Begitu. Tapi ini untuk dunia present. Kita bilangnya sekarang. Gitu. Kalau kemarin, kita bilang, kemarin di office-mu ada 2 orang yang saya tidak kenal. There were 2 people in your office. Were, karena di sini ada 2 people. Kalau was, di sini ada 1 person. Tapi kita bilangnya kemarin, begitu. Ini untuk konteks kejadian yang kemarin. Gitu. Ya. Oke. Jadi kita bisa ada yang minta di ACC. Nah, sekarang ini loh kita mau selesai. Masa masih ada itu. Ya udahlah, kita ACC ya. Oke. Kita welcome bareng-bareng ya sama dia. Welcome to the last kid of our class. 5 minutes later, we'll close our class. Aduh. Aduh ya Allah. Gitu ya. Aduh, kasihan ini. Nih, Brother Asadi ini. Waduh. Welcome new member. Ya itu, berarti kita bisa mengartikan kalau tipe 3 sama tipe 2 itu dikondisikan yang sama. Dan kita lihat benar enggaknya untuk ya. Tipe 2 itu di kondisi yang sama. Dan kita lihat benar enggaknya hanya di penerapan form di setiap tipe. Bukan tipe ya, ini kita tidak menggunakan conditional sentence kok. Kita hanya itu untuk nomor 4 ya. Ya. Tipe 2 dan tipe 3 ya silakan. It depends on you. You have your own perception. You have your own opinion. Gitu kan ya. Jadi tergantung pada pemahamannya teman-teman menggunakan apa, karena di situ kan tidak ada time signal-nya, ya kan, time signal-nya. Berarti tapi kalau di di soal bagaimana? Kalau di soal itu sudah pasti ada kisi-kisinya, gitu. Katakanlah di soal menggunakan ketiga, pasti salah satunya menunjukkan tensis tipe ketiga. Kalau itu pilihan ganda, gitu. Itu ya. Aduh. Ya, oke. Ya, mungkin pertemuan kita itu dulu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf kalau tadi ada sedikit permasalahan sinyal dan sebagainya. Maaf banget ya. I'm so sorry for any mistakes in my class. Thank you very much for your nice attention. Kita nanti ketemu lagi di pertemuan yang ke-6. 5 ya. Ya, intinya gitu. Pertemuan ke-5, insya Allah nanti kita sudah membahas tentang conditional sentence. Yang tadi ada is, double is, bagaimana. Itu nanti kita bahas semuanya. Gitu. Ya. Intinya, thank you very much for your nice attention. Kalau nanya di luar Zoom boleh, bisa, tapi kalau saya enggak ngopi ya, soalnya HP yang biasa buat itu biasanya saya tinggal sih di office, saya tinggal biasanya biasanya juga di kamar. Jadi biasanya saya balasnya ya sesempatnya begitu, karena ada aktivitas yang lainnya juga gitu. Oke, ya. Stay safe in your home. Tetap di rumah.
Semoga sehat selalu untuk teman-teman. Salam juga untuk keluarga. Semoga juga sehat semuanya. Intinya dijaga kesehatannya ya. Dijaga kesehatannya. Kalau toh memang terpaksa harus keluar, ya bawa hand sanitizer. Jangan lupa untuk bawa masker, cuci tangan, dan sebagainya lah. Intinya protokol kesehatan. Kita sama-sama berdoa biar semuanya sehat, tidak ada halangan itu, dan semuanya bisa sekolah sesuai SOP. Gitu. Besok dan normal, masa transisi new normal. Ya meskipun transisi new normal kan, cuma kita harus tetap waspada kan begitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak. Thank you very much for your nice attention. And now let's close our program by reciting hamdalah together. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. And the last say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next 2 days.